everyone, kembali lagi di podcast Teman Bercerita. Bareng aku Lulu yang tentunya bakal ngobrolin tentang isu-isu penting nih yang wajib banget kalian tahu dan tentunya tetap seru ya. Kalau di episode sebelumnya kita udah bahas mengenai kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren. Nah, kali ini kita bakal lanjut ke kasus pelecehan seksual juga. Dan ini tuh lagi viral banget ya di media sosial. Kalian tahu nggak siapa? Yaps, Agus Buntung. Pasti kalian pernah dengar juga kan berita soal Agus Buntung ini di media sosial. Pemuda disabilitas asal Lombok NTB ini telah jadi sorotan dan Agus ini jadi tersangka kasus pelecehan seksual terhadap beberapa perempuan. Nah, ini tuh kasusnya bikin banyak orang shock gitu. Karena si Agus Buntung ini ngaku kalau dia nih sebagai korban dan yang lemah dan dijebak gitu sama si pelaku ini. Tapi nyatanya udah ada 15 korban perempuan yang melapor ke pihak berwajib. Gila nggak tuh? Nah, kita bakal bahas soal modus-modus pelaku pelecehan seksual ini. Gimana sih cara pelaku ini mainin psikologis korban, dan apa aja yang harus kita pelajari ya dari kasus ini biar kita semua itu aware dan nggak jadi korban selanjutnya. Ngapa lu? Selama ini berserta, ku akan selalu. Spotify, bikin beda suasana. Download aplikasinya gratis. Oh iya, buat kamu yang mau dengerin musik dan podcast favorit kamu di mana aja dan kapan aja, gabung ke Spotify Premium biar bisa dengerin podcast Teman Bercerita tanpa ada iklan, plus nikmatin fitur eksklusif lainnya di Spotify. Ini baru hidup. Hidup dalam mimpi, namanya juga sad boy. Mandi nangis, lihat mantan nangis. Ya. Daripada hatimu sendu, lebih baik beli Aqua biar bisa liburan gratis. Oke guys, kita lanjut nih ke cerita kita. Nah, buat kamu yang belum tahu siapa sih Agus Buntung ini, Agus Buntung ini adalah seorang pemuda disabilitas asal Lombok, Nusa Tenggara Barat yang kini jadi tersangka dalam kasus pelecehan seksual. Kasus ini nih lagi heboh banget ya di media sosial karena banyak yang nggak nyangka ya, termasuk aku sendiri juga nggak nyangka gitu guys. Terutama karena si Agus ini penyandang disabilitas. Awalnya, dia ini ngaku kalau dirinya tuh diruda paksa oleh beberapa perempuan. Dan saat itu juga dia nih dibawa ke sebuah homestay oleh perempuan tersebut. Tapi guys, dari cerita Agus ini nih ada beberapa cerita part-part yang agak janggal gitu. Karena setelah penyelidikan ini dilakukan justru malah muncul laporan dari 15 korban perempuan ini. Beberapa korban malah masih di bawah umur loh. Dan dari total 15 korban, banyak yang mulai sadar kalau Agus nih pelaku yang memanipulasi gitu. Ternyata guys, Agus ini menggunakan modus grooming. Kalian tahu nggak sih apa itu modus grooming? Nah, modus grooming ini cara pelaku yang memanipulasi psikologis korban ini supaya mereka nih nyaman dan percaya gitu sebelum si Agus ini ngelakuin pelecehan seksual. Bahkan beberapa korban ini menyerahkan rekaman video dan audio yang menunjukkan gimana Agus ini ngedeketin mereka. Mulai dari memberikan semangat sampai akhirnya si korban ini ngerasa luluh gitu ya sama Agus dan mau diajak ke tempat-tempat tertentu. Pihak NTB juga sudah menetapkan bahwa si Agus ini tersangka dan dia sedang dalam pemeriksaan. Meski begitu, Agus ini masih ditahan di rumah karena kondisi fisiknya memang disabilitas. Jadi meskipun dia penyandang disabilitas, tetap harus dong mempertanggungjawabkan perbuatannya. Gak bisa cuma alasan lemah doang buat lepas dari hukuman ini. Nah,
Jadi gimana manipulasi emosi dan psikologi korban itu bisa bikin orang yang tadinya ngerasa aman jadi jatuh ke dalam perangkap gitu ya. Itu sebabnya kita harus benar-benar hati-hati nih gengs dengan siapa kita berhubungan, dan jangan sampai kita nih dimanfaatkan gitu sama orang-orang yang gak bertanggung jawab. Laras hati berkelana, iris janji menyuli bisikan. Bisikan memacu rasa. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Hidupkan cerita rasa ini, teh kotak satu-satunya. Segala rasa yang kau hadirkan untukku tak terisak dulu, kini hidupkan rasaku. Teh kotak satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Hidupkan cerita rasa ini, teh kotak satu-satunya. Oke gengs, balik lagi nih ke cerita kita. Jadi tadi kita udah ngobrolin soal modus yang digunakan pelaku, terutama yang ada di kasus Agus Buntung ini. Nah, di segmen kali ini kita bakal ngobrolin lebih dalam soal apa sih yang bisa kita pelajarin dari kasus ini gitu. Pertama, banyak korban pelecehan seksual yang gak percaya nih, atau takut gak dipercaya. Dan itu tuh kesempatan emas ya buat pelaku memanipulasi mereka. Dalam kasus si Agus ini, dia bahkan pakai alasan lemah supaya bisa ngedeketin si korban ini. Ini nih yang benar-benar menunjukkan kalau si kepercayaan korban ini sering banget dimanfaatin sama pelaku buat mencapai tujuannya. Kedua, kalau kalian ataupun orang-orang terdekat kalian gitu yang pernah merasa jadi korban, jangan ragu buat jadi pendukung. Banyak korban yang nggak berani ngomong karena mereka nih takut nggak didengerin gitu. So, kalau bisa bantu, jangan diem aja, karena proses hukum ini lebih penting banget nih biar pelaku nih bisa dihukum seberat-beratnya dan gak nyakitin orang lain lagi. Buat para pelaku kekerasan seksual, kita tuh aku tuh cuma mau bilang kalau kita tuh gak bakal tinggal diam ya, karena kita harus terus belajar ya buat ngerti batasan-batasan yang harus dihormati, dan kita juga harus bersuara kalau ada yang salah gitu. Gak ada toleransi buat kekerasan seksual, apapun alasannya. Dan yang gak kalah penting, pemerintah dan pihak berwajib juga udah turun tangan nih. Bahkan Menteri Sosial, Gus Ipul juga sempat ngomong soal kasus ini, dan mastiin kalau proses hukum berjalan ini sesuai dengan standar yang ada. Ini penting banget nih, karena meskipun pelaku adalah penyandang disabilitas, hak-hak hukum mereka nih harus tetap dilindungi ya. Tapi sekali lagi, pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oke gengs, sebelum aku tutup, aku juga pengen ngomongin soal dukungan sosial dan pendampingan hukum yang bisa didapatkan oleh korban pelecehan seksual. Jadi kalau kalian nih punya temen ataupun ada yang aneh gitu sama diri kalian, jangan ragu-ragu ya buat lapor ke pihak berwajib atau lembaga perlindungan perempuan dan anak. Banyak tempat yang bisa bantu kamu buat dengerin cerita-cerita kamu dan siap melindungi kamu dan ngebantu proses hukum berjalan sesuai yang semestinya. Katanya semua cowok sama aja. Enak aja, kita beda Karena samponya beda. Head and Shoulders. Wow! Udah gak cocok, pulang yuk. Panas-panas begini, kita tetap bersih dari ketombe. Ya ilah bro, ini ada pintu. Adegannya gak gitu bro. Alah sama aja, sama-sama lewat. Bro ampun bro. Bro. Gak bisa. Ini gue bantuin. Ya. Pakai helm siren jadi ketombean. Kalau kita sih tetap bersih dari ketombe. Ya iyalah, cowok beda gitu loh. Gimana guys?
guys. Aku udah mirip sama Joe Salim belum? Mantap. Bro, Joe Taslim bro. Oh iya. Salim nih, Salim. Nah, Jadi ini rasanya jadi cowok beda. Biasa aja kali. Takut asap dan polusi? Kita sih enggak. Rambut kita tetap bersih dari ketombe. Tapi kalau bisa tetap cool gitu. Kan gue jadi brand ambassador udah lama bro. Nggak kayak lo, anak baru. Jangan jadi cowok sama aja. Move on ke Head and Shoulders. 100% pede, efektif kalahkan ketombe basah dan gatal. Cowok beda karena shampoo-nya beda. Beda kan gue. Move on ke Head and Shoulders. Move on to Head and Shoulders. Kok langsung bisa? Ya iyalah. Ini kenapa pakai super segala nih? Waduh. Kan masih gue BA-nya. Tapi gue tetap milih Fadil sih. Iya sih, dia lucu ya. Iya. Woi, gue masih di sini ngomong apa kalian, ha? Oke guys, itu dia obrolan kita pada kali ini. Semoga kalian semua nih dapat insight baru ya, dan makin sadar soal kekerasan seksual yang harus banget ya kita aware. Dan anyway, makasih banget buat kamu yang udah dengerin podcast Teman Bercerita di episode kali ini. Tetap dengerin podcast Teman Bercerita di Spotify bareng aku Lulu. Sampai jumpa.